Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik, khususnya peserta didik kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata kelas 11. Kembali lagi bersama Pak Guru, Pak Dadin Kalbuadi, dalam materi pelajaran pemanduan perjalanan wisata. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai materi atau informasi yang disampaikan ketika melakukan pemanduan. Materi ini diperuntukkan bagi kelas 11 usaha perjalanan wisata di semester Gasal. Nah, apa tujuan dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Untuk kompetensi dasar pengetahuan adalah menganalisis materi pemanduan perjalanan wisata, sedangkan kompetensi dasar ranah keterampilan adalah menyusun materi pemanduan perjalanan wisata. Sehingga nanti di akhir KD ini kalian akan menyusun satu materi pemanduan perjalanan wisata. Tujuan kita belajar ini, yang pertama, sebelumnya Pak Guru informasikan bahwasanya kompetensi dasar ini atau materi pemanduan perjalanan ini akan kita bahas lebih dari satu pertemuan. Nah, di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita, Pak Guru harapkan setelah kalian menyimak penjelasan Pak Guru ini, kalian bisa mengidentifikasi sumber-sumber informasi pemanduan. Yang kedua, kalian bisa menguraikan jenis-jenis informasi materi pemanduan. Dan yang ketiga, kalian bisa menerapkan pengumpulan data informasi pemanduan. Nah, pada pertemuan kali ini materi apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah sumber informasi materi pemanduan. Yang kedua, jenis informasi materi pemanduan. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data informasi pemanduan. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sumber informasi materi pemanduan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara tugas utama seorang pemandu wisata atau seorang guide adalah memberikan informasi yang menarik mengenai daerah atau negara yang dikunjungi oleh wisatawan. Nah, disinilah kalian sebagai seorang calon pemandu wisata, ketika kalian akan ditugaskan untuk melakukan sebuah pemanduan wisata, maka kalian harus menyiapkan informasi apa yang kalian sampaikan. Ketika kalian akan menyampaikan sebuah informasi, tentu kalian harus mencari dulu informasi tersebut. Nah, sumber informasi atau tempat kalian mencari informasi itu dibagi menjadi 2. Ada sumber informasi hidup, ada sumber informasi kepustakaan. Untuk sumber informasi hidup maksudnya adalah sumber informasi yang bisa kalian tanya, yang dia berwujud manusia. Siapa saja di antara sumber informasi hidup tersebut? Yang pertama, pemasok atau supplier. Apa saja supplier dari pemandu wisata? Seperti rumah makan, penerbangan, perusahaan transportasi, akomodasi, tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian wartawan, yang ketiga tokoh masyarakat di objek wisata yang akan dikunjungi. Misalnya, jika kalian ingin mencari tahu tentang sejarahnya, latar belakang, kebudayaan di daerah tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian di antara sumber informasi hidup juga adalah asosiasi profesi, apakah itu HPI, ASITA, PHRI, dan lain sebagainya. Kemudian internal customer, atau dalam artian ini adalah kolega kalian, rekan kerja kalian di perusahaan atau di travel agent. Ini di antara sumber informasi hidup. Nah, jenis sumber informasi yang kedua adalah sumber informasi kepustakaan. Ini seperti brosur, hasil penelitian, buku, majalah, internet, perpustakaan. Intinya adalah bahwa sumber informasi kepustakaan adalah sumber informasi yang ia berupa data yang ditulis atau dipublikasi oleh seseorang atau sebuah lembaga. Selanjutnya,
jenis-jenis informasi pemanduan. Jadi ketika kita menyampaikan informasi pemanduan perjalanan wisata, maka perlu kita ketahui bahwa informasi pemanduan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada informasi berupa sejarah. Yang kedua keadaan alam. Yang ketiga lingkungan buatan. Yang keempat peristiwa terbaru. Nah, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis informasi ini. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah, apa yang diinformasikan mengenai sejarah, maka ini terbagi lagi menjadi beberapa item. Yang pertama bisa sejarah mengenai tokoh terkenal dari daerah yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Yang kedua, sejarah bisa berupa peristiwa bersejarah. Apakah itu kemerdekaan, apakah itu berdirinya sebuah kerajaan, dan yang lain sebagainya. Atau juga bisa berupa peninggalan kuno. Sejarah juga bisa berupa kebudayaan bersejarah. Apakah itu pakaian tradisional, instrumen musik, perkakas rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Itu yang sejarah. Yang kedua jenis informasi adalah keadaan alam. Nah, ketika menginformasikan keadaan alam, perlu kita ketahui bahwasanya keadaan alam terdiri dari beberapa item informasi. Ada iklim atau cuaca, musim hujan, ini berkaitan dengan musim. Kemudian pemandangan alam, kemudian keadaan tanah dan hasilnya, pertanian, kemudian perkebunan, dan yang lain sebagainya. Fenomena alam, apakah itu berupa banjir, kemudian angin puting beliung yang pernah terjadi di sebuah daerah, atau gempa bumi. Kemudian flora dan fauna yang khas dari daerah atau negara tersebut. Itu yang berkaitan dengan informasi keadaan alam. Selanjutnya adalah informasi yang berkaitan dengan lingkungan buatan. Maksudnya lingkungan buatan ini adalah suatu tempat yang ia adalah lingkungan yang dikondisikan sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, untuk dinikmati. Apa saja contohnya informasi yang bisa disediakan berkaitan dengan lingkungan buatan? Ada taman, ada zoo atau kebun binatang, ada kebun raya, ada jembatan. Bisa juga berupa daerah yang terkenal. Apakah itu desa tradisional? Kalau kita di Lombok misalnya desa Sade. Kemudian taman mini. Bisa juga berupa lingkungan buatan itu adalah pabrik, institut terkenal, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, para peserta didik sekalian, jenis informasi selanjutnya adalah peristiwa terbaru. Nah, peristiwa terbaru ini ada beberapa item lagi. Bisa berupa festival besar, bisa berupa upacara kenegaraan, bisa berupa acara atau kegiatan olahraga atau kegiatan seni, bisa berupa hari besar agama. Yang ini tentu akan berbeda informasi-informasi yang disampaikan kepada wisatawan. Nah, dari jenis-jenis informasi yang tadi, bahwasanya ternyata ada banyak informasi yang bisa disampaikan kepada wisatawan. Apakah itu berkaitan dengan sejarah, lingkungan, berkaitan dengan kebudayaan, dan yang lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis informasi tadi, maka pengumpulan informasi itu kan harus kita kumpulkan agar nanti bisa dengan mudah kita sampaikan kepada wisatawan. Nah, dalam hal pengumpulan informasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemandu wisata. Yang pertama, pengumpulan data atau informasi itu. Dari siapa sumbernya? Apakah dia sumber hidup, sumber kepustakaan? Yang kedua, identifikasi sesuai dengan keakuratan data. Yang ketiga, pilihlah informasi itu. Yang keempat, mencatat atau menulis dalam file. Yang kelima, kelompokkan dalam satu folder sesuai dengan urutan. Sehingga nantinya seorang pemandu wisata memiliki sebuah master file dari beragam jenis informasi. Akhirnya, ketika pemandu wisata tersebut diminta untuk melakukan sebuah pemanduan wisata, maka dia tinggal membuka master file-nya
untuk dikondisikan dengan kebutuhan wisatawan, informasi mana yang akan disampaikan. Nah, ini untuk pengelompokan atau pengumpulan informasi. Demikian para peserta didik sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini, di mana kita sudah belajar mengenai sumber informasi itu ada 2 jenis, kemudian ada jenis-jenis informasi, kemudian informasi-informasi tadi kemudian kita kelompokkan atau kita kumpulkan sehingga nantinya kita mudah untuk menyampaikan kepada wisatawan. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana menyiapkan dan menyeleksi sebuah informasi pemanduan perjalanan wisata. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.